Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mempresentasikan apa yang diharuskan oleh kita sebagai peserta. Kepada Bapak dan Ibu sebagai fasilitator, saya salam hormat dan mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Subhanahu wa taala, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Dadang Saripudin dari pengawas PLB Provinsi Jawa Barat wilayah 13. Saya akan membawakan struktur kurikulum PLB. Baik, dalam pendahuluan bahwa pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, bahwa kurikulum khusus untuk SMK itu dan bukan istilah sekolah penggerak, dan untuk sekolah yang umum SD, SMP, SLB itu dinamakan sekolah penggerak. Kemudian apa saja sih yang utama dalam kurikulum itu, yaitu tidak ada bedanya sebenarnya, cuman ada hal-hal yang saya akan jelaskan, yaitu pertama itu tentang berbasis kompetensi yang terdiri dari yang sudah biasa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran yang disusun dalam fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian kebutuhan, kecepatan dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian berkarakter Pancasila, yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi kekhasannya seperti itu. Selanjutnya, dalam kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu, kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Jadi kalau sekolah umum SD, SMP, SMA, dan SLB itu dinamakannya sekolah penggerak. Kalau SMK itu dinamakan SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama, struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan program kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dari sumber daya yang tersedia. Jadi seperti ini untuk menuju profil Pancasila, tentunya dari visi dan misi itu ada penyesuaian untuk mengarah ke arah seperti itu. Kemudian otonomi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam
merencanakan pembelajaran. Jadi untuk buku sumber dan lain sebagainya tetap pemerintah yang menyediakan sehingga kita tinggal menerapkan. Kemudian ada sederhana, yaitu perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek dari kurikulum sebelumnya, dan antaranya tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemegang kepentingan. Kemudian ada lagi yaitu gotong royong, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institut termasuk Kemenag, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi semuanya bisa sinergis dalam membentuk kurikulum yang seperti sekarang ini. Selanjutnya, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Tentunya literasi dan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi sekarang sudah tidak diberlakukan lagi bahwa untuk konteks literasi adalah mata pelajaran bahasa dan numerasi untuk pelajaran matematika. Jadi semuanya bisa terakomodir di dalam semua mata pelajaran yang seperti itu. Pembelajaran penggerak dan SMK pusat keunggulan di organisasi berdasarkan struktur berikut ini. Nah, untuk SLB, struktur untuk SLB. Struktur SLB mengacu pada struktur sekolah reguler, SD, SMP, dan SMA, dengan menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, yaitu keterampilan fungsional dan mata pelajaran menunjang kebutuhan tersebut, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah jam pelajaran. Jadi tidak ada perubahan, sama aja dengan yang sudah biasa untuk SLB. Selanjutnya, beberapa penyesuaian. Jadi ada penyesuaian untuk SLB dalam hal penyesuaian kurikulum penggerakan. Di antaranya adalah jumlah mata pelajaran paling besar adalah keterampilan. Jadi yang dibesarkan adalah keterampilan untuk SMP, LB, dan SMA LB. Dan mata pelajaran seni dan prakarya untuk SDLB. Hal ini didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Inggris sifatnya pilihan. Meski demikian, pemerintah tetap memfasilitasinya dengan capaian pembelajaran, buku, dan modul ajar. Yang ketiga, peserta didik SMPLB dan SMALB dapat memilih satu jenis keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dan ketersediaan di satuan pendidikan. Jadi sekarang di SMPLB pun sudah mulai diarahkan untuk memilih satu jenis keterampilan. Kemudian yang keempat, mata pelajaran seni di SMPLB dan SMALB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi, sedangkan seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi. Jelas. Yang kelima, program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya. Bagi tunanetra merupakan pengembangan orientasi mobilitas, sosial, dan komunikasi.
Bagi tunarungu merupakan pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama. Bagi tunagrahita merupakan pengembangan diri. Bagi tunadiksa merupakan pengembangan diri dan gerak. Bagi autis merupakan pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Selanjutnya, beberapa penyesuaian untuk SLB diantaranya adalah program kebutuhan khusus di SMALB dapat ditambahkan sesuai kebutuhan peserta didik, namun dilaksanakan di luar jam mata pelajaran. Jadi program kekhususan itu di SMALB dapat ditambahkan sesuai situasional, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, namun itu di luar jam mata pelajaran. Yang kedua, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, faktor lain yang dianggap penting. Selanjutnya, struktur kurikulum SDLB. Jumlah jam pelajaran untuk SDLB sama dengan jumlah jam pelajaran pada SD reguler. Berbeda pada penekanan jam pelajaran pada mapel-mapel yang dianggap relevan dengan penyiapan keterampilan fungsional anak dan adanya program kebutuhan khusus. Sama halnya dengan SD reguler untuk IPAS diajarkan mulai kelas 3 SD, 1 jam pelajaran beban belajar di SDLB adalah 35 menit. Jadi masih sama. Selanjutnya, untuk struktur kurikulum SMPLB. Struktur SMPLB sama dengan struktur SMP reguler, yaitu 38 jam pelajaran. Perbedaannya hanya jumlah di JP di mapel tertentu. Adanya mapel keterampilan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Selain itu, adanya program kebutuhan khusus. 1 jam pelajaran beban belajar di SMPLB adalah 40 menit. Selanjutnya untuk struktur SMALB sama dengan struktur SMA reguler. Pembedanya hanya jumlah di jam pelajaran di mapel tertentu. Adanya mapel keterampilan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minat dan ketersediaan program. 1 jam pelajaran beban belajar di SLB. Demikian paparan struktur kurikulum untuk SLB. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Pak? Boleh, Pak. Ini bagaimana kaitannya kurikulum di SLB itu ada yang disebut dengan kurikulum keterampilan hidup. Nah, ini nanti kaitannya dengan pelajar Pancasila bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi untuk kecakapan hidup atau keterampilan hidup memang itu kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan di sekitar, Pak. Di sekitar lingkungan atau budaya yang ada di masyarakat yang ada di sana. Kalau pada dasarnya di sana supaya dikaitkan dengan jiwa berkarakter Pancasila, tentunya semua bisa terlibat siswa dengan masyarakat di sana. Hukumannya ada di dalam karakter Pancasila itu kan ada yang namanya berketuhanan yang Maha Esa gitu ya, berketuhanan. Dalam artian semua siswa dan semua masyarakat walaupun berbeda-beda agama tetap harus atau mengikuti tradisi yang ada di sana. Atau gotong royong. Gotong royong di sana kan
kerja bakti dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, Pak. Seperti itu penjelasan. Mari, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Dadang, Ya, Bu. satu pertanyaan ya Pak ya. Di luar biasa itu ada SMK, itu maksudnya SMK yang mempunyai keunggulan tersendiri atau memang itu labelnya Pak? Itu hanya label, Bu, sebenarnya. Memang Jadi itu kan ada SMALB yang punya kekhasan dalam contohnya seperti dalam vokasionalnya, Bu, dia punya keunggulan sehingga dia keunggulannya di bidang keterampilan atau vokasionalnya dikedepankan seperti itu. Jadi sehingga punya ciri khas tersendiri itu sekolah itu. Seperti di sekolah itu vokasinya adalah membuat batik gitu. Dan pembuatan batik, sehingga unggulan di sekolah itu adalah setelah dia masuk di SMPLB, setelah SMALB, dilatihnya untuk menuju ke yang unggulan yang ada di sekolah, kurikulum unggulan yang vokasi yang di sana seperti membuat batik seperti itu, Bu. di semacam spesial ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.